Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita ungkapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menciptakan kita dan kemudian tidak menelantarkan kita begitu saja. Tetapi Allah menciptakan kita, lahir ke dunia ini, lahir di bumi ini, sekaligus menyediakan berbagai macam fasilitas untuk menunjang kehidupan kita di dunia ini. Kita ungkapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai ungkapan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang terlahir sebagai manusia biasa, kal bashar. Muhammad itu adalah seperti manusia biasa. Akan tetapi kemudian beliau menerima tugas istimewa dari Allah yang Maha Mulia, kemudian menjadikan beliau menjadi makhluk yang mulia dengan berbagai macam kemuliaan akhlak dan perilakunya. Maka sudah sepantasnya kita sebagai manusia untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik teladan kita di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Tidak lupa, mari kita menjadikan momentum Jumat ini sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan sebaik-baik bekal adalah bekal berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hari ini kita berada di Jumat terakhir sekaligus hari terakhir di tahun 2021. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022 menurut penanggalan Syamsiyah, yang mana itu merupakan bagian dari sunnatullah, bagian dari kekuasaan Allah, adanya pergantian hari, adanya pergantian bulan, bahkan termasuk adanya pergantian tahun. Dan orang-orang yang beriman itu tidak kemudian melepaskan diri dari setiap momentum perubahan-perubahan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab.
Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pada pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Ma'asyiral muslimin, perubahan siang dan malam itu terdapat tanda kuasa Allah yang besar. Maka apalagi pada perubahan, perpindahan dari tahun ke tahun. Maka momentum perpindahan atau momentum perubahan itu seharusnya menjadi bahan muhasabah kita, menjadi bahan perenungan kita, bukan justru dijadikan untuk acara berpesta pora yang tidak berguna bagi kehidupan kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini kiranya menjadi tepat ketika kita merenungi, kita mentadabburi, kita menggali maknanya pada momentum yang sebentar lagi kita memasuki pergantian tahun. Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan ini merupakan panggilan secara umum untuk semua orang yang ada iman di dalam hatinya. Di dalam kaidah bahasa Arab, kalau panggilan menggunakan huruf ya, sebagaimana dalam lafaz ya ayyuhalladzina amanu tadi, huruf ya itu adalah panggilan untuk mencakup, memanggil orang yang jaraknya dekat, jaraknya pertengahan atau jaraknya jauh. Maka kata para ulama, Allah memanggil orang-orang beriman dengan huruf ya itu untuk memanggil semua orang yang ada keimanan di dalam hatinya. Baik keimanannya itu dekat, dicirikan misalnya dia begitu semangat beribadah, sebelum datang waktu sholat dia sudah bersiap, tidak hanya menjalankan yang wajib, dia laksanakan yang sunnah, tidak hanya saum di bulan Ramadan, tapi dia juga menjalankan saum Senin Kamis dan saum-saum sunnah lainnya. Itu orang yang keimanannya dekat. Atau orang yang keimanannya pertengahan, dia hanya jalankan sholat fardu saja yang 5 waktu, dia hanya menjalankan puasa di bulan Ramadan saja yang diwajibkan, dan amalan-amalan wajib lainnya. Begitu juga orang yang imannya jauh, yang dia sholatnya mungkin terkadang tertinggal, sholatnya mungkin terlambat, puasanya mungkin ada yang bolong-bolong, tapi masih ada iman di dalam hatinya, maka tercakup di dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Dan kita beruntung, ma'asyiral muslimin sekalian, kita yang berkumpul di sini insya Allah termasuk bagian dari orang-orang yang beriman tersebut. Mengapa? Karena ketika Allah memberikan perintah untuk melaksanakan sholat Jumat, itu panggilannya juga sama menggunakan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Artinya, kita yang saat ini datang dari tempat kediaman kita masing-masing menuju ke masjid ini tidak lain dan tidak bukan adalah dikarenakan ada panggilan iman. Iman yang kemudian menggerakkan kita, melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini. Jadi tiket pertama sudah kita dapat dalam panggilan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita tarik di dalam keadaan saat ini, seolah-olah Allah sedang memanggil kita, wahai hadirin jamaah salat Jumat. Apa perintahnya? Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ma'asyiral muslimin, kita melihat ayat tersebut terdapat 2 perintah bertakwa sekaligus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Dan kemudian di antara 2 perintah bertakwa tersebut terdapat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad,
Maka kata para ulama tafsir, ini menunjukkan di antara karakter orang yang bertakwa yaitu dengan cara wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa artinya? Dan hendaklah tanzur, memperhatikan nafsun, setiap jiwa, ma qaddamat, apa yang sudah dilakukannya pada masa lalu. Maka mari kita jadikan momentum pergantian tahun itu untuk kita bermuhasabah. Kita mengingat, kita merenungi ma qaddamat, apa yang sudah kita lakukan pada hari-hari sebelumnya. Apa yang sudah kita lakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Apa amalan-amalan yang sudah kita lakukan lighad, untuk mempersiapkan hari esok. Ghad secara bahasa artinya besok. Tetapi para ulama di dalam beberapa kitab tafsir seperti Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, kemudian Imam Ar-Razi di dalam Mafatihul Ghaib, kemudian Imam Zamakhsyari di dalam Al-Kasyaf, dan banyak para dalam kitab-kitab lainnya sepakat ulama mengatakan maksud dari kata ghad di dalam ayat tersebut adalah yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Artinya kita diminta untuk merenungi, wal tanzur, perhatikan, renungi apa yang sudah kamu lakukan pada masa-masa sebelumnya, lighad, untuk mempersiapkan hari kiamat. Mengapa Allah mengatakan hari kiamat dengan ungkapan ghad, besok? Kata para ulama, litakrib, untuk menggambarkan bahwasanya hari kiamat itu dekat. Dan perlu kita ketahui jamaah sekalian, kiamat yang terdekat, yang terkecil itu adalah berupa kematian yang bisa datang kepada kita kapan saja. Bahkan kalau sudah waktunya tanpa perlu menunggu besok, hari ini, bahkan mungkin setelah Jumatan ini kematian itu bisa datang kepada kita. Maka pertanyaannya, kalau kematian, hari kiamat itu lighad, seakan-akan besok, kian dekat, sejauh apa kita kemudian mempersiapkan amal ibadah untuk menghadapi kematian tersebut? Padahal di dalam hadis kita diingatkan, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Perbuatlah, beramallah untuk urusan akhiratmu seakan-akan tamutu ghadan, seakan-akan engkau akan mati besok. Orang kalau sudah tahu dia akan mati besok, maka tentu dia akan bersemangat beribadah. Maka kita tanamkan dalam hati kita, seakan-akan kita akan mati besok, sebegitu pula lah kemudian kita bersemangat di dalam menjalankan ibadah. Ma'asyiral muslimin, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sejauh mana kemudian fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita, itu kita gunakan untuk beribadah. Kalau Allah kemudian menitipkan kepada kita harta, sejauh mana harta itu kemudian bisa kita gunakan untuk kepentingan akhirat kita. Kalau Allah memberikan karunia berupa kesehatan, sejauh mana kesehatan itu kita gunakan untuk kepentingan akhirat kita nanti. Kalau Allah memberikan kenikmatan berupa waktu yang luang, sejauh mana waktu yang luang itu kita gunakan untuk mempersiapkan hari akhirat. Kalau Allah kemudian memberikan misalnya kepada kita berupa kendaraan, seberapa sering kendaraan yang Allah titipkan kepada kita itu untuk berjalan menuju tempat-tempat beribadah, untuk berjalan menuju tempat-tempat menuntut ilmu, dan untuk mempersiapkan kehidupan kita di akhirat nanti. Dan tentunya kita harapkan moga-moga setiap pergantian hari, setiap pergantian bulan, setiap pergantian tahun, kita senantiasa bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kira nanti tiba ghad, waktu besok, ketika kita sudah di hari kiamat, ketika kita sudah di akhirat, kita bisa mendapatkan kehidupan yang membahagiakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.